Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mentadabburi surat Al-Mujadilah. Marilah kita buka dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita akan memberikan satu muqaddimah dari surat Al-Mujadilah ini. Dalam muqaddimah ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama tentang tabiat surat Al-Mujadilah. Yang kedua, kita akan membahas kondisi-kondisi yang melingkupi individu jamaah pada saat itu. Kemudian kita akan bahas juga gambaran-gambaran surat Al-Mujadilah. Kemudian yang terakhir, pada pembukaan atau muqaddimah surat Al-Mujadilah ini kita akan lihat periodisasi surat Al-Mujadilah. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tentang tabiat surat Al-Mujadilah. Kita lihat peristiwa-peristiwa sirah dalam masyarakat Madani. Tentunya kita memahami bahwa kaum muslimin saat itu merupakan sebuah jamaah yang masih kecil, yang baru tumbuh. Sebagian keimanannya sudah kuat, sebagian lagi masih perlu disirami, dan sebagian yang lain masih perlu dikenalkan dengan keimanan ini. Bersama jamaah Islam dalam surat Al-Mujadilah ini, kita memahami bagaimana akan bersama jamaah masyarakat Islam yang perlu ditarbiyah dan ditakwim, perlu dididik, dan perlu terus dilakukan evaluasi. Dan juga sebuah masyarakat yang perlu dipersiapkan untuk bangkit agar dapat melakukan peran globalnya dan peran di alam semesta ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masyarakat Islam saat itu sebuah masyarakat di tengah-tengah masyarakat kaum musyrikin, kaum jahiliyah. Tentunya ada persepsi baru, sempurna dan menyeluruh tentang kehidupan ini. Itulah yang dibawa oleh Islam di tengah-tengah masyarakat jahiliyah itu. Dan Islam dengan jamaahnya yang masih kecil itu berusaha menegakkan kehidupan yang realistis di atas landasan persepsi tadi itu. Dan juga kaum muslimin berusaha menumbuhkan kehidupan yang berperi kemanusiaan yang ditegakkan di atas landasan persepsi-persepsi itu. Tujuannya apa? Agar dapat melakukan peran besar
maka perlu adanya persiapan yang sempurna. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kondisi-kondisi yang melingkupi individu jamaah masyarakat Islam yang ada saat itu. Komponen-komponen masyarakat muslim di Madinah saat itu ada 3, yaitu para sahabat yang pertama-tama masuk Islam, yaitu muhajirin dan ansar, kemudian muslim kebanyakan, dan kaum munafikin. Yang pertama tadi yaitu al-muhajirun wal ansar, mereka sabiqun al-awwalun. Ciri-cirinya adalah matang imannya, sempurna persepsinya, jiwanya dipersembahkan untuk akidah. Tidak ada dalam hatinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu komponen yang pertama. Kemudian yang kedua adalah muslim mayoritas saat itu. Mereka belum terdidik dengan kadar yang memadai, belum lama menghirup udara Islam. Kemudian yang ketiga adalah kaum munafikin, sebagai dampak dari perdamaian atau dimaafkan. Mereka terus mencari peluang, terombang-ambing antara Islam dan lainnya. Itulah kaum munafikin. Tarbiyah dan penyiapan untuk memikul peran besar itu memerlukan upaya yang besar. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga memerlukan kesabaran yang panjang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian gambaran secara umum surat Al-Mujadilah. Unsur-unsur yang dapat kita pahami dari surat Al-Mujadilah ini adalah, yang pertama, upaya yang besar untuk mendidik masyarakat muslim. Kemudian yang kedua adalah metode Quran untuk mendidik jiwa. Kemudian perlindungan dan pengayoman Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap masyarakat yang sedang tumbuh. Perlindungan itu berupa apa? Menjadikannya dalam pengawasannya, mendidiknya dengan metodenya, menginformasikan pemeliharaannya, kemudian membangun perasaan yang hidup akan keberadaan Allah di dalam hatinya, dalam situasi yang sangat spesifik, persoalan yang sangat kecil, dan isi hati yang paling samar. Kemudian perlindungan Allah juga berupa menjaga komunitas ini dari tipu daya musuh. Kemudian menempatkannya di dalam asuhan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya menggabungkannya di dalam panji dan naungannya, membina akhlak, kebiasaan, dan tradisinya, menyatukan seluruh individu dalam golongannya. Itu semua akan kita lihat dalam ayat-ayat pada surat Al-Mujadilah ini. Kemudian di akhir surat itu juga kita lihat ada pertarungan antara umat Islam dan musuhnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gambaran isi dari surat Al-Mujadilah. Kemudian surat Al-Mujadilah, ayat-ayatnya bisa kita klasifikasi dalam beberapa tema. Yang pertama, ayat 1-4 berisi tentang komunikasi antara langit
dan kehidupan manusia sehari-hari. Kemudian ayat 5 berisi tentang cerita Qur'ani para penentang jamaah. Kemudian ayat 6-7 berisi tentang penegasan dan pengingatan akan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 8-13 berisi tentang tarbiyah jiwa orang-orang beriman. Ayat 14-21 berisi pembicaraan tentang kaum munafikin. Kemudian ayat 22 berisi pembicaraan tentang Hizbullah dan sifat-sifatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 1-4 yang berisi komunikasi antara langit dan kehidupan manusia sehari-hari. Dapat kita ambil beberapa poin. Pertama tentang intervensi langit akan urusan ayat 1-4 yang berisi komunikasi antara langit dan kehidupan manusia sehari-hari. Dapat kita pahami betapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengintervensi urusan manusia sehari-hari. Nanti akan kita pahami dalam tadabbur ayat 1-4 itu. Kemudian juga pembicaraan langit tentang keluarga Khawlah binti Tha'labah, keluarga fakir yang tidak mampu, tapi dibicarakan oleh Al-Quranul Karim. Kemudian juga ayat ini 1-4 bicara tentang perhatian langit terhadap keluhan seorang wanita. Kemudian bicara tentang pengetahuan langit terhadap problematika keluarga. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memperhatikan problematika yang dihadapi oleh manusia di bumi ini. Kemudian pembicaraan Quran tentang musuh-musuh jamaah. Ditetapkan atas mereka kehinaan dan intimidasi di bumi. Dalam ayat-ayat secara tegas akan ancaman-ancaman itu. Bahkan Allah SWT mengancam dengan azab dan menghinakannya di akhirat nanti. Disiksa karena semua perbuatan yang dilakukan selama mereka di dunia. Kemudian ayat 6-7 berisi tentang penegasan dan pengingatan akan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa segala pembicaraan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak alfa dari orang-orang yang melakukan pembicaraan secara sembunyi-sembunyi tersebut. Kemudian sebagai pengantar bagi ancaman atas orang-orang yang mengadakan pembicaraan rahasia dalam rangka mengatur muslihat untuk memperdaya kaum muslimin. Dalam ayat itu dibicarakan tentang rahasia mereka akan dibongkar. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat mereka. Pembicaraan rahasia mereka tentang dosa, permusuhan, dan pembangkangan atas Rasul akan dicatat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksa dan mengazab mereka karena perbuatan tersebut. Dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kaum muslimin mengadakan pembicaraan kecuali tentang kebaikan, ketakwaan, pembinaan diri dan perbaikan. Kemudian ayat 8-13 berisi tentang tarbiyah jiwa orang-orang beriman. Berbicara tentang bagaimana akhlak, etika, toleransi. Bicara tentang ketaatan dalam majelis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab dalam majelis ilmu dan zikir. Adab bertanya dan berbicara kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara juga tentang bersungguh-sungguh dalam menyikapi etika ini dan dalam menghormatinya. Kemudian dilanjutkan dengan pembicaraan tentang kaum munafikin. Dijelaskan sifat-sifat munafikin. Di antaranya adalah walaknya, loyalitasnya kepada orang-orang Yahudi. Sumpahnya yang palsu, menjadikan sumpahnya sebagai perisai, menghalangi jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diliputi oleh syaitan, senantiasa lupa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan menentang Allah dan Rasulnya. Itu sifat-sifat munafikin yang ada dalam ayat tersebut.
Kemudian apa balasannya bagi mereka? Diancam dengan azab yang sangat pedih. Apa saja yang mereka lakukan jelek, mendapat azab yang menghinakan, tidak bermanfaat harta mereka dan juga anak-anaknya. Mereka menjadi penghuni neraka, di neraka selamanya. Mereka bersumpah palsu bahkan ketika mereka ada di akhirat, ditetapkan oleh Allah dalam kehinaan. Mereka disebut dalam ayat itu sebagai hizbus syaitan, dan mereka pasti merugi. Itu pembicaraan tentang kaum munafikin. Kemudian dilanjutkan dengan pembicaraan kondisi kaum mukminin. Dijelaskan sifat-sifat mukminin, yaitu tidak berkasih sayang terhadap orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian ikatan iman membekas di ikatan lainnya, dan ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa balasannya bagi kaum mukminin? Ditetapkan oleh Allah keimanan di dalam hatinya. Itu balasan pertama. Kemudian Allah mendukungnya dengan ruh darinya. Kemudian tentunya dimasukkan ke dalam surga, kekal di dalam surga, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat itu mereka disebut Hizbullah. Mereka itulah yang beruntung atau menang. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu muqaddimah dari tadabbur kita terhadap surat Al-Mujadilah sebagai gambaran secara umum tentang surat Al-Mujadilah. Mari sekarang bersama-sama mentadabburi ayat per ayat dari surat Al-Mujadilah ini. Pertama, ayat 1 sampai 6. Itu berbicara tentang zihar. Zihar itu seseorang suami menyamakan istrinya, kalau digambar dalam ayat, seperti punggung ibunya. Nah, itu zihar. Bagaimana hukumnya? Bisa kita lihat perinciannya dalam tadabbur ayat 1 sampai 6 ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perlu memahami zihar pada zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah, jika seseorang marah kepada istrinya karena suatu hal, lalu dia berkata, "Bagiku kamu seperti punggung ibuku," maka istrinya menjadi haram baginya, tetapi tidak jatuh tolak. Hubungan sebagai suami istri terus berlanjut, tetapi tidak boleh menggauli istrinya. Itu zihar. Dan istri pun tidak tercerai dari suaminya, sehingga dia memiliki jalan lain. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelecehan yang diderita kaum wanita pada zaman jahiliyah. Dalam ayat tadi, kalau kita baca sirah, kita baca asbabun nuzul, kita akan kenal dengan Khawlah, atau dalam riwayat disebut Khuwailah binti Sa'labah, wanita yang protesnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Khawlah atau Khuwailah binti Sa'labah. Suaminya adalah Aus bin Samit. Beliau sudah lanjut usia, memang orangnya temperamen, suka memaksa, namun orangnya miskin. Bagaimana ceritanya? Suatu hari dia masuk kamar, tetapi ini cerita dari Khawlah, tetapi aku menolaknya karena suatu hal. Maka dia pun marah dan berkata, "Bagiku kamu seperti punggung ibuku." Aus pun pergi lalu bergabung bersama kaumnya di tempat pertemuan mereka. Kemudian dia menjumpaiku lagi dan menginginkan diriku. Aku berkata, "Tidak boleh, demi zat
yang menguasai diri Khuwailah, janganlah kamu menginginkanku, padahal kamu telah mengatakan anu dan anu sebelum Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan tentang masalah ini. Tapi dia memaksaku, tapi aku menolaknya dan aku berhasil mengalahkannya. Selanjutnya, ini cerita dari Kholah, aku pergi ke rumah tetangga untuk meminjam baju. Akhirnya aku pergi untuk menemui Rasulullah SAW. Setelah duduk di hadapannya, aku menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Aku juga mengadukan perangainya yang buruk yang aku derita kepada beliau. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Hai Khuwailah, anak pamanmu itu seorang laki-laki renta. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam menghadapinya." Aku menanggapi, "Demi Allah, aku tidak akan beranjak hingga Al-Quran diturunkan berkenaan dengan masalahku." Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW pingsan, sebagaimana biasanya ketika beliau menerima wahyu. Setelah beliau siuman, bersabda, "Hai Khuwailah, sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran berkenaan dengan dirimu dan suamimu. Dalam ayat-ayat yang turun itu ada jalan keluar bagi zihar. Islam membuat aturan baru tentang zihar, yaitu jika seseorang yang telah menzihar istrinya mau kembali, maka harus membayar kifarat. Ini ada dalam ayat 1 sampai 4. Nah, ini adalah jalan keluar yang sangat baik bagi kedua pihak, suami dan istri. Istri tidak digantung, dipending sebagaimana yang terjadi pada masa jahiliyah. Suami juga bisa kembali ke istrinya seperti semula. Apa kafarat zihar? Dalam ayat-ayat itu ada 3 alternatif yang bisa dipilih. Ini menunjukkan kemurahan Islam terhadap umat manusia. 3 alternatif itu adalah, yang pertama, memerdekakan budak. Jika tidak menemukan, seperti pada masa kita sudah tidak ada budak lagi, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian jika tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin. Memerdekakan budak dalam ayat itu menjadi prioritas pertama dalam kafarat zihar ini. Demikian juga dalam kafarat pembunuhan tidak sengaja, juga dengan memerdekakan budak. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat perhatian terhadap penghapusan perbudakan. Budak yang harus dimerdekakan harus budak mukmin. Bisa dilihat dalam surat 4 ayat 92. Dan memerdekakan budak juga menjadi kafarat sumpah, seperti dalam surat 5 ayat 89. Dan memerdekakan budak termasuk jalan mendaki yang harus kita tempuh. Bisa dilihat dalam surat 90 ayat 11 sampai 13. Itu memerdekakan budak. Kemudian kalau tidak mampu, maka saum 2 bulan berturut-turut. Ini juga menjadi kafarat bagi pembunuhan tidak sengaja bila tidak bisa memerdekakan budak. Saum juga menjadi kafarat bagi sumpah, tapi hanya 3 hari. Dan bagi yang mendahulukan umroh daripada haji dan tidak menemukan atau tidak mampu menyembelih kurban, tapi saumnya 3 hari di Mekah dan 7 hari ketika sudah pulang ke negerinya. Kemudian memberi makan orang
miskin. Dalam zihar memberi makan 60 orang miskin. Ketika kita lihat dalam kafarah sumpah, memberi makan 10 orang miskin. Dalam hukum puasa Ramadan, bagi yang lanjut usia, maka bisa dengan memberi fidyah, makanan untuk orang miskin. Ini kita bandingkan dengan kafarah yang lainnya atau fidyah. Guna alternatif yang ketiga, jalan keluar zihar, ternyata bukan pelakunya yang memecahkannya, tapi Rasulullah SAW bersama korbannya Khawlah binti Tha'labah tadi. Ini merupakan potret ukhuwah Islamiyah yang sejati, termasuk antara suami istri. Bisa kita simak dialog dalam memecahkan masalah itu. Dialog Rasulullah SAW dengan Khawlah binti Tha'labah. Rasulullah SAW bersabda, suruhlah suamimu memerdekakan hamba sahaya. Khawlah menjawab, hai Rasulullah, dia tidak memiliki harta untuk dapat memerdekakan budak. Rasulullah mengatakan, kalau begitu saumlah 2 bulan berturut-turut. Khawlah mengatakan, demi Allah, dia seorang tua renta yang tidak sanggup saum. Rasulullah mengatakan, kalau begitu berikanlah 1 wusuk kurma kepada 60 orang miskin. Khawlah mengatakan, demi Allah, wahai Rasulullah, dia tidak memiliki makanan seperti itu. Akhirnya Rasulullah SAW berinfak untuk Aus sekeranjang kurma sekitar 60 sok. Begitu pula Khawlah. Rasulullah menilai Khawlah adalah perempuan yang baik. Kamu benar dan kamu telah melakukan kebaikan. Bawalah kurma ini dan sedekahkanlah untuknya. Kemudian berilah suamimu nasihat yang baik. Aku berkata, aku akan melakukannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap Khawlah dalam peristiwa itu, beliau menolak dengan tegas karena mengetahui ada pelanggaran syariat. Ketika diajak oleh suaminya Aus bin Samit setelah melakukan zihar, kemudian sikapnya segera kembali ke syariat. Dengan apa? Dengan menemui Rasulullah SAW. Kemudian Khawlah meminta jalan keluar yang terbaik, menerima jalan keluar yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau membantu suaminya dalam menyelesaikan urusan keluarga. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah selalu hadir. Allah hadir dalam setiap persoalan, baik yang besar maupun kecil. Memperhatikan mereka, memperhatikan aneka problem sehari-hari, dan merespon berbagai masalah kritis. Seperti peristiwa zihar dalam keluarga Khawlah binti Tha'labah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, segala puji bagi Allah yang maha mendengar segala suara. Seorang wanita Khawlah datang mengadu pada Rasulullah SAW di pinggir rumah. Aku tidak tahu apa yang dikatakannya, tetapi tiba-tiba Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada ayat-ayat ini ada satu sikap menarik dari Khawlah binti Tha'labah yang bisa kita ambil sebagai ibarah, sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Apa sikap Khawlah itu? Yang pertama, Khawlah
menolak dengan tegas ajakan suaminya karena mengetahui ada pelanggaran syariat di situ. Demikian juga ketika kita tahu ada ajakan siapapun itu untuk melakukan hal yang melanggar syariat, maka kita harus menolak dengan tegas. Kemudian Khawlah segera kembali kepada syariat, yaitu dengan menemui Rasulullah SAW, menanyakan, mengkonsultasikan apa yang terjadi dengan keluarganya. Itulah kita sebagai seorang mukmin harus segera kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjumpai permasalahan-permasalahan dalam hidup kita. Kita jadikan syariat itu sebagai standar pegangan dalam hidup kita. Kemudian Khawlah binti Sa'labah di hadapan Rasulullah SAW meminta jalan keluar yang terbaik. Kemudian ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, Khawlah binti Sa'labah menerima jalan keluar yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam penerapan ayat itu, Khawlah membantu suaminya dalam menyelesaikan urusan keluarganya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran juga bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu hadir dalam setiap persoalan baik besar maupun kecil. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikan problem manusia sehari-hari dan merespon berbagai masalah yang dihadapinya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, segala puji bagi Allah yang maha mendengar segala suara. Seorang wanita, Khawlah, datang mengadu kepada Rasulullah SAW di pinggir rumah. Aku tidak tahu apa yang dikatakannya, tetapi tiba-tiba Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa itu kita bisa mengetahui gambaran masyarakat Madinah saat itu. Kisah Khawlah ini menunjukkan gambaran masyarakat Madani di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Gambaran itu menjadikan seluruh masyarakat sebagai keluarga Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang mengayominya. Bahkan Khawlah memandang Allah Subhanahu wa taala, Khawlah bagai anak kecil memandang ayah dan pengasuhnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini juga ada unsur pengaruh pendidikan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Dia mengetahui dialog berdua dalam ayat pertama tadi. Baru kemudian Allah menegaskan prinsip hukum dan hakikat persoalannya dalam ayat yang kedua. Pada ayat ketiga dan 4, setelah menegaskan prinsip hukum secara terfokus dan jelas, ditampilkanlah keputusan penyelesaian masalah zihar ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengatasi masalah secara mendasar dengan dikatakan bahwa zihar ini bertumpu tanpa landasan. Istri bukanlah ibu sehingga mesti diharamkan seperti ibu. Ibu ialah orang yang telah melahirkan. Tidak mungkin seorang wanita menempati kedudukan ibu hanya dengan sebuah ungkapan, yaitu ungkapan zihar tadi itu. Ungkapan yang dibenci oleh realitas, ungkapan dusta yang dibenci oleh kebenaran. Segala persoalan dalam kehidupan mesti bertumpu pada kebenaran dan kenyataan secara jelas dan tertentu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tadi dikatakan wa tilka hududullah walil kafirina
adzabun alim. Itulah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya azab yang pedih. Para ulama menjelaskan bahwa hududullah, batasan-batasan Allah itu ada 3 jenis. Yang pertama, hudud yang dilarang untuk dilanggar, yaitu sejumlah hal yang diizinkan untuk dikerjakan, seperti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan warisan. Itu hududullah, batasan-batasan Allah. Melanggarnya dengan meninggalkan hudud atau batasan-batasan tersebut, meninggalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan warisan yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian hudud yang kedua adalah hudud yang disebut secara mutlak, yaitu hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanggarnya dengan melakukan hal-hal yang dilarang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah hudud yang berupa hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencegah dari hal-hal yang diharamkan dengan keras. Itu macam-macam atau jenis hudud, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat disebutkan walil kafirina adzabun alim. Orang-orang kafir disebut sebagai penentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Inilah kelompok kedua. Alangkah buruk sikap makhluk yang menentang penciptanya dan yang memberinya rezeki, yakni makhluk yang berdiri di atas had yang berseberangan dengan had Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, seperti yang dilakukan oleh Khawlah binti Sa'labah, yang senantiasa tunduk terhadap hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang menentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengancamnya dengan azab yang pedih karena perbuatan melampaui batas, menentang, tidak beriman dan tidak berdiri di atas had-had Allah sebagai seorang mukmin, sebagaimana dalam ayat yang keempat tadi. Kemudian balasnya juga adalah kehinaan tatkala Allah membangkitkan mereka semuanya di akhirat nanti. Kehinaan di depan para pemimpin umat. Itulah azab yang bertumbuh pada kebenaran dan penjelasan atas apa yang telah mereka ketahui. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat-ayat tadi ada 2 gambaran. Gambaran yang pertama, gambaran pengayoman dan perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyaksikan dan hadir untuk membantu dan mengayomi. Hendaklah orang beriman tenteram dengan kehadiran dan kesaksiannya. Di sini juga kita seorang muslim, seorang mukmin dalam kondisi apapun, musibah, adanya wabah yang menjadi pandemi dan seterusnya, seorang mukmin senantiasa mendapatkan ketenteraman karena Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengayominya. Kemudian gambaran kedua, gambaran permusuhan dan kebinasaan. Allah pun hadir untuk menumpas dan menyiksa orang-orang yang menentangnya. Hendaklah orang kafir waspada dengan kehadiran dan kesaksiannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu potongan pertama surat Al-Mujadilah ayat 1 sampai 6. Kemudian kita lanjutkan dengan
tadabbur surat Al-Mujadilah ayat 7 sampai 10 yang berisi tentang celaan terhadap perundingan rahasia memusuhi Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat pada tafsir-tafsir, ada beberapa kesimpulan tentang ayat-ayat tadi. Ada seorang mufassir mengatakan dalam ayat itu ada ilmullah asyamil lima fis samawati wa ma fil ard ala itlaqihi. Pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Fatata'il qalba yurawwidu afaqas samawati wa arja'al ard ma'ilmillahil muhit bikulli syai'in fi hadzal mada al-wasi' al-mutatawil min saghirin wa kabirin wa khafin wa dhahir wa ma'lumin wa majhulin. Mengundang kalbu untuk menjelajahi cakrawala langit dan berbagai belahan bumi bersama ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu di alam raya yang luas dan membentang ini, baik yang kecil maupun besar, yang samar maupun yang nyata, serta yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Kemudian dikatakan wa tazhafu wa tuqarribu hatta talmasa dhawatil mukhatabin wa talmasa qulubahum bi suratin min dzalikal ilm al-ilahi tahuzzul qulub. Lalu turun dan mendekat, menyentuh diri orang yang di sana dan menyentuh kalbu mereka dengan gambaran ilmu ilahi tersebut yang menggetarkan kalbu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat yang kita baca tadi kita melihat kehadiran Allah dan penyimakannya semata merupakan keadaan yang mencengangkan. Apalagi jika kehadiran dan penyimakannya itu diikuti dengan penilaian dan penyiksaan. Apalagi jika apa yang dirahasiakan oleh orang yang diperbincang dan yang karenanya mereka memisahkan diri agar tidak diketahui itu akan ditampilkan pada hari kiamat di depan para saksi. Lalu Allah mengumumkannya kepada khalayak ramai pada hari kesaksian. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berbagai ayat mempunyai penyajian yang variatif, di antaranya dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Wa hakadha tastaqirru haqiqatul ilmi ilahi fil qulub bihadhil asalib al-munawwa'ah fi 'ardiha fil ayat al-wahidah al-asalib allati tu'ammiqu hadhil haqiqah fil qalbil bashari. Demikianlah maka hakikat ilmu ilahi diendapkan di dalam hati melalui gaya bahasa yang penyajiannya variatif melalui satu ayat, gaya bahasa yang mengendapkan hakikat itu dalam hati manusia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada langkah bagaimana menghadapi kasak kusuk dan konspirasi kaum munafikin. Langkah pertama Rasulullah SAW dalam menghadapi kaum munafikin ialah memberi mereka nasihat supaya istiqamah dan ikhlas. Beliau melarang mereka kasak kusuk dan berkonspirasi yang mereka rancang melalui kerjasama dengan kaum Yahudi di Madinah. Setelah itu mereka tetap berada dalam langkahnya yang tercela, kasak kusuknya yang tersembunyi, dan perencanaan kejahatan terhadap kelompok muslim. Juga rencana jahat dalam memilih cara dan sarana guna menghindari perintah Rasulullah SAW dan merusak urusan beliau dan urusan kaum muslimin yang tulus. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan
Sebagian kaum munafikin membelokkan ungkapan penghormatan kepada ungkapan yang buruk dan samar. Lahiriahnya netral, tetapi maknanya tercela. Mereka berkata dalam dirinya, jika dia benar seorang nabi, niscaya Allah menyiksa kami lantaran ucapan kami ini, yakni karena ungkapan penghormatan atau obrolan dan perencanaan konspirasi serta tipuan kejahatan mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sejak permulaan bahwa Allah telah menginformasikan kepada Rasulullah SAW bahwa kaum munafikin akan mengungkapkan isi hatinya, obrolannya, dan konspirasinya. Dalam surah telah dikemukakan pemberitahuan bahwa Allah benar-benar mendengar pengaduan seorang wanita. Tiada obrolan yang dilakukan 3 orang melainkan dia sebagai pihak keempat, dan seterusnya tadi itu. Pemberitahuan ini menginspirasikan kepada Rasulullah SAW bahwa dia memperhatikan konspirasi kaum munafikin. Makanya ketika kaum munafikin melakukan konspirasi, melakukan makar dan seterusnya, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diam. Dia ada di majelis mereka dan mengetahui isi hati mereka. Dia memberitahukan kepada kaum mukminin supaya tenang dan percaya diri. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat-ayat tadi ada larangan obrolan rahasia bagi kaum muslimin, bagi orang beriman, yaitu yang bermuatan untuk melakukan tindak kejahatan, untuk melakukan dosa, untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan tema obrolan yang layak, yang dibolehkan, yaitu yang menerangkan topik-topik yang boleh dibicarakan, tema obrolan yang boleh dibicarakan oleh kaum muslimin disebutkan dalam ayat, dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa, yakni untuk merancang sarana kebajikan dan ketakwaan serta merealisasikan maknanya. Albir berarti kebaikan secara umum, dan at-taqwa berarti kesadaran penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesadaran ini tidak akan menginspirasikan kecuali kebaikan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, konteks ayat dalam surat ini juga mengingatkan mereka akan azab Allah saat mereka dikumpulkan, lalu perbuatan mereka dihisab, sedang dia menyaksikan dan mencatat perbuatan mereka, walaupun mereka merahasiakan dan menyembunyikannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, etika yang baik, etika yang tinggi, dan tindakan preventif, yaitu etika yang baik untuk menghindari segala keraguan dan kebimbangan. Jika obrolan itu memiliki kepentingan tertentu, misalnya demi menyembunyikan rahasia atau menutupi aib, baik menyangkut persoalan individual maupun umum, misalnya obrolan yang dilakukan oleh panglima dengan para penanggung jawab regu, ini tidaklah dilarang. Jadi kita tidak dilarang bermusyawarah secara rahasia dan tersembunyi dalam hal seperti ini. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat itu juga ada janji Allah untuk menjaga kaum mukminin. Janji Allah adalah pasti bahwa setan tak akan meraih tujuannya melalui sarana ini. Setan tak akan mampu mencelakakan kaum mukminin kecuali dengan izin Allah. Pengecualian ini bertujuan menegaskan kebebasan kehendak di segala situasi, janji dan kepastian
agar kehendak itu tetap bebas di balik janji dan kepastian. Dia berjanji untuk menjaga kaum mukminin ketenangan dan keyakinan apalagi setelah adanya janjian ini. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan tadabbur ayat 11 sampai 13. Ayat-ayat ini berisi tentang pembinaan Allah Subhanahu wa taala tentang adab jamaah dalam majelis. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat-ayat tadi memberikan pemahaman kepada kita bahwa ada dua majelis. Yang pertama majelis besar bersama Rasulullah SAW. Yang kedua majelis khusus bertemu Rasulullah SAW secara empat mata. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat tentang asbabun nuzul, sebab diturunkannya ayat tadi, terutama ayat yang ke-11. Dalam sebuah riwayat dikatakan ayat itu diturunkan berkaitan dengan majelis zikir. Jika mereka tengah berada di majelis lalu melihat orang datang, mereka kikir untuk berbagi tempat di dekat Rasulullah SAW. Karena itu Allah Ta'ala menyuruh mereka bergeser guna memberi tempat bagi yang lain. Ini riwayat Qatadah. Ada juga riwayat Muqatil bin Hayyan dengan menjelaskan panjang lebar tentang sebab turunnya ayat tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tadi ada adab tentang bagaimana kita hadir dalam sebuah majelis. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim bersabda, yang artinya seseorang tidak boleh menyuruh orang lain bangkit dari tempatnya lalu tidak duduk di sana, namun hendaklah kalian bergeser dan memberi tempat bagi yang lain. Hadis tentang tidak boleh melangkahi pundak-pundak orang lain demi memperoleh tempat di depan. Kedua hadis itu tidak bertentangan dengan sababun nuzul tadi itu. Ayat 11 tersebut berisi dua hal. Yang pertama, anjuran supaya memberi tempat kepada orang yang datang. Yang kedua, anjuran agar mentaati perintah jika orang yang duduk diminta beranjak, yaitu perintah yang datang dari pemimpin yang bertanggung jawab dalam mengatur jamaah. Wa hadzal amr yaji'u minal qaid al-mas'ul an tanzimil jamaah. Bukan perintah dari orang yang baru datang. Balasannya, tatkala menetapkan suatu kewajiban, Al-Quran menyentuh perasaan dengan menjanjikan kelapangan bagi orang yang berikan kelapangan pada orang lain. Berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Juga menjanjikan kedudukan yang tinggi bagi orang yang mentaati perintah berdiri dari tempatnya dan mengosongkannya bagi orang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat tadi menyinggung juga tentang iman dan ilmu. Keimananlah yang mendorong mereka berlapang dada dan mentaati perintah. Dan juga ilmulah yang membina jiwa, lalu dia bermurah hati dan taat. Kemudian iman dan ilmu itu mengantarkan seseorang kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Derajat ini merupakan imbalan atas tempat yang diberikannya dengan suka hati dan atas kepatuhan pada perintah Rasulullah SAW. Hakikat amal dalam Islam
Agama bukanlah sekumpulan tugas yang verbalistik, tetapi tugas itu bertransformasi ke dalam rasa dan kepekaan dalam kalbu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan anjuran ialah untuk menciptakan kelapangan hati sebelum kelapangan tempat. Jika hati telah terbuka, orang pun akan murah hati, toleran, dan menyambut saudaranya yang datang dengan cinta dan toleransi. Lalu dia memberikan tempat kepadanya dengan sukarela dan rasa senang. Namun jika pemimpin memiliki pertimbangan yang menuntut pengosongan tempat, maka perintahnya wajib diindahkan dengan kepatuhan jiwa, kerelaan hati, dan rasa senang. Tetapi kaidah-kaidah umum tetap harus dijaga, seperti tidak melangkai pundak orang lain. Misalnya dia datang terlambat, sedangkan di depan sudah banyak orang duduk, maka hendaknya kita tidak melangkai pundak-pundak orang untuk ngambil tempat di depan. Ayat ini menggambarkan kemurahan dan keteraturan dalam Islam, serta keharusan menjaga etika dalam segala hal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat itu dibicarakan tentang dialog empat mata. Setiap sahabat memiliki hak untuk berdialog dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika satu persatu berdialog secara khusus dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu menyulitkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan merugikan orang lain. Maka kompensasi dari semua itu, Islam mengatur tata cara berdialog empat mata dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, berupa infak kepada orang miskin sebelum bertemu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti dalam ayat ke-12 tadi. Yang mengamalkan ayat di atas dari para sahabat adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau memiliki uang dinar, kemudian dia menukarkannya menjadi beberapa dirham. Setiap kali hendak berdialog empat mata dengan Rasulullah SAW untuk suatu urusan, dia bersedekah 1 dirham. Hanya saja hal itu, perintah untuk sedekah sebelum berdialog dengan Nabi itu menyulitkan kaum muslimin, dan Allah mengetahui kesulitan mereka. Tetapi perintah bersedekah ini telah mencapai tujuannya, yaitu memberitahukan kepada umat akan pentingnya waktu dialog empat mata yang mereka tuntut. Maka Allah meringankannya dengan melenyapkan beban ini, dengan menghapuskan beban tadi, lalu mengarahkan mereka supaya melakukan aneka ibadah dan ketaatan juga, agar memperbaiki hati mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebab nuzul dan pemahaman terhadap ayat-ayat tadi, kita menemukan satu dan sekian jenis upaya pendidikan guna menyiapkan masyarakat muslim, baik anak-anak maupun dewasa, dalam aspek perasaan dan perilaku. Ini pentingnya kita perhatian masalah perasaan dan juga perhatian dalam masalah perilaku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan tadabbur ayat 14 sampai 22. Ayat-ayat ini berisi tentang larangan berteman dengan pihak yang memusuhi Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau bisa kita buat sebuah kerangka pembahasan dalam ayat-ayat tadi, ada beberapa poin. Yang pertama, serangan hebat kaum munafikin, kemudian sebab serangan tersebut,
kemudian balasan atas serangan, kemudian kedudukan kuat kaum muslimin, kemudian ada tentang tentara syaitan, kemudian ada ketetapan Allah atas musuh-musuhnya. Yang terakhir, kaidah utama keimanan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tentang serangan hebat kaum munafikin. Munafikin selalu melakukan serangan dengan bekerja sama dengan orang-orang Yahudi. Katakan di situ, tawallau qauman ghadiballahu alaihim. Mereka selalu bekerja sama dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjadikan Yahudi sebagai penasihat, sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tabari. Ayat ini sesuai dengan surat 59 ayat 11 dan surat 5 ayat 52. Kaum munafikin itu bukan golongan mukminin dan bukan golongan Yahudi. Mereka menampakkan keimanan, tapi hati mereka tidak beriman. Sebab serangan yang dilakukan oleh kaum munafikin, kemunafikan telah mengakar dalam diri mereka, sehingga tetap melekat pada hari kiamat di hadapan Allah yang Maha Agung, yang mengetahui segala rahasia dada dan isi hati. Dalam ayat tadi katakan, dan mereka menyangka bahwa sungguhnya mereka akan memperoleh suatu manfaat. Dalam ayat 18 tadi, dirasuki oleh kebohongan yang kokoh dan mengakar. Ketahuilah bahwa sungguhnya mereka lah orang-orang pendusta. Ayat 18. Karena seluruh jiwanya benar-benar telah dikuasai oleh syaitan, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Hati yang lupa mengingat Allah akan rusak dan terus berkubang dalam keburukan. Ayat 19. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, itulah sebab kenapa orang-orang munafikin selalu menyerang kaum muslimin. Balasan atas serangan yang mereka lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan azab yang keras di akhirat nanti, seperti dalam ayat ke-15. Azab yang menghinakan di neraka dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 16. Dan mereka akan kekal di dalam neraka, surat 58 ayat 17. Dan mereka berada di neraka paling bawah, dalam surat 4 ayat 145. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat tadi juga ditegaskan tentang kedudukan kuat kaum muslimin. Orang munafik memiliki kebiasaan bersumpah. Sumpah mereka itu sebagai perisai agar darah dan harta serta anak keturunan mereka aman. Ini menunjukkan bahwa kedudukan kaum muslimin sangat kuat, sehingga orang-orang munafik sampai harus bersumpah untuk melindungi diri, keluarga dan anak-anak mereka. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebiasaan bersumpah orang-orang munafikin di dunia ternyata mereka bawa sampai akhirat. Mereka berani bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dilihat dalam surat 58 ayat 18 dan surat 6 ayat 23 sampai 24. Sumpah mereka adalah sumpah palsu, al-yamin al-ghamus, li'annahum la yataqiduna sidqa ma qaluhu. Kenapa sumpah mereka disebut sumpah yang palsu? Karena mereka tidak meyakini kebenaran apa yang mereka katakan. Mereka azharul iman wa abtanul kufra wattaqu bil aiman al-kadhibah. Mereka menunjukkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Wattaqu bil aiman al-kadhibah. Dan mereka membuat perisai diri mereka dengan sumpah-sumpah yang bohong.
Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka juga dikuasai oleh syaitan. Dalam hadis dikatakan la tuqamu fihim as-shalah illa qad istahwadha alaihim syaitan fa 'alaika bil jamaah fa innam ya'kulu dhi'bu al-qasiyah. Tidak didirikan salat melainkan syaitan meliputi mereka, maka wajib atasmu berjamaah, karena sungguhnya serigala hanya makan kambing yang terpisah. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, dan Ahmad. Dalam ayat tadi disebutkan adanya hizbus syaitan. Tentara syaitan adalah orang yang dikuasai oleh syaitan dan meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka pasti rugi. Mereka akan hancur, rugi perniagaannya karena menjual hidayah dengan kesesatan atau menjual surga dengan jahanam. Ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas musuh-musuhnya, bahwa Allah telah menetapkan, dia telah menetapkan bahwa Allah dan Rasulnya lah yang meraih kemenangan dan kekokohan. Yang pasti terjadi ialah bahwa keimanan dan ketauhidan mengalahkan kekafiran dan kemusyrikan. Lalu keyakinan hanya terfokus bagi Allah di bumi ini. Kemudian umat manusia merasa mudah dalam menghadapi kendala kemusyrikan dan wathaniyah yang menghadang perjalanannya setelah melalui pergulatan panjang dengan kekafiran, kemusyrikan, dan ateisme. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dua sisi kemenangan. Yang pertama, kemenangan di dalam peperangan. Yang kedua, kemenangan di luar peperangan dengan hujjah atau argumentasi. Kemenangan di dalam peperangan ketika pasukan mengalahkan pasukan yang lain. Kemenangan dengan hujjah ketika seseorang punya argumentasi yang kuat sehingga lawannya bisa terkalahkan. Dan Allah lah yang maha kuat dan maha perkasa. Allah melindungi tentaranya dari orang yang merendahkannya, dan maha perkasa yang tidak akan dikalahkan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir ada kaidah utama tentang keimanan, yaitu bahwa hubungan darah dan ikatan kekeluargaan terputus pada wilayah keimanan. Hubungan itu dapat dipelihara jika di sana tidak ada pertentangan dan permusuhan di antara dua panji, yaitu panji Allah dan panji setan. Berinteraksi dengan orang tua musyrik melalui cara yang ma'ruf adalah diperintahkan jika di sana tidak ada pertarungan antara kelompok Allah dan kelompok setan. Namun jika di sana muncul pertarungan, perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan, maka terputuslah tali-tali yang tidak terikat dengan satu-satunya tali, yaitu tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat contoh para sahabat dalam perang Badar misalnya. Ubaidah bin Jarrah membunuh bapaknya di perang Badar. Seorang laki-laki Bani Al-Harth bin Fir membunuh bapaknya. Ada juga yang bertentangan, berseberangan dengan anak mereka. Abu Bakar menyuruh anaknya maju di medan perang dalam perang Badar. Ada juga yang bertentangan dengan saudara-saudara kandung mereka. Mus'ab bin Umair membunuh Ubaid bin Umair di perang Badar. Ada yang bertentangan antara kerabat. Umar bin Khattab membunuh Khalid, Al-As bin Hisham bin Al-Mughirah. Hamzah dan Ali membunuh Utbah, Syaibah, dan Walid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, golongan Allah lah, yaitu ikatannya ikatan keimanan, bukan ikatan darah, apalagi berteman dengan Yahudi. Ditetapkan dalam hatinya keimanan. Golongan Allah itu mendapat penguatan mental spiritual dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mendapatkan balasan surga dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pembahasan tadabbur kita terhadap surat Al-Mujadilah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.